Ini berdasarkan kisah nyata. Di tahun 2006, 6 perampok hanya dengan 4 mainan berhasil merampok bank dengan lancar. 25 juta US dollar. Tapi yang lebih dramatis adalah, ini adalah perampokan yang dalangnya adalah penulis skenario film. Itu cara melakukan perampokan, serta cara mereka melarikan diri membuat semua orang merasa sangat aneh. Karena perampok lain semuanya memiliki cara melarikan diri yang direncanakan. Tapi mereka menghitung bagaimana cara tertangkap. Cerita dimulai pada malam yang hujan. Mobil melaju dengan cepat. Dia dengan putus asa membuang rokok. Tanpa diduga, rokok itu jatuh ke air begitu saja. Satu jalan ke depan, kemudian jatuh ke penutup lubang gas. Hanya dengan kepala ke atas. Di depan matanya adalah bank pusat. Dia berjalan di sepanjang arah pipa ledeng. Satu jalan menuju pinggiran kota. Seperti yang diharapkan di bawah jembatan besar. Dia menemukan mulut pipa air seluruh kota. Kemudian pikiran gila muncul, terlintas di pikirannya. Dia hanya ingin merampok bank itu. Jadi dia pergi mencari sahabatnya yang adalah seorang insinyur mesin, Chayo. Bersama dengan pencuri bernama Molina. Mereka bertiga mencapai lubang gas di depan bank. Lemparkan pita pengukur ke dalam. Lalu masuk ke dalam. Di pinggiran kota mereka temukan di pipa air pita pengukur itu. Jarak dari tempat ini ke bank hanya 18 meter. Lalu mereka menggunakan roda sepeda. Diukur secara rahasia. Jarak dari pintu bank ke penutup lubang gas sekitar 7,1 meter. Mereka menerapkan teori Pitagoras. Mudah menghitung panjang baris ketiga dan sudut kemiringan. Mereka segera menemukan lokasi yang tepat. Berniat untuk menggali garis di tempat itu. Langsung mengarah ke bank. Selanjutnya, George pergi ke bank untuk mengambil gambar. Dengan ceroboh diperhatikan oleh penjaga. Kemudian dibawa ke ruang bawah oleh penjaga. Dan peti bank juga ada di bawah. Kemudian penjaga memeriksa kamera, tapi tidak menemukan gambar apapun. Ternyata George sengaja membiarkan keamanan menemukannya. Dengan tujuan untuk mengusut pundi-pundi bank. Dapatkan peta bank. Tapi bagaimana cara membuka brankas? Adalah masalah utama dari keseluruhan rencana. Menggunakan mesin las mungkin memakan waktu 1 menit per brankas. Maka jika mereka membuka semua 400 brankas, itu akan memakan waktu setidaknya 7 jam. Pada dasarnya tidak bisa. Saran Molina pergi ke cabang bank lain. Sewa brankas. Setelah itu, ingat jenis kunci brankas. Melihat terowongan akan segera selesai. Tetapi mereka belum menemukan cara untuk melewati alarm peringatan. Aksi sementara menemui jalan buntu. Kemudian George pergi ke Molina lagi. Karena dia datang dengan ide bagus. Itu langsung merampok bank. Maka dalam waktu kurang dari 2 menit polisi akan tiba. Jika diam-diam menggali terowongan, itu akan membawa polisi lebih lama. Tetapi bagaimana jika yang satu merampok bank, yang lain masuk melalui terowongan? Polisi tidak akan siap. Karena sampai saat itu, polisi belum mulai. Hati-hati ketika mereka mengaktifkan sistem anti pencurian. Setelah persiapan yang matang, 6 dari mereka dibagi menjadi 3 arah untuk melakukan perampokan. Yang pertama, George dan Molina, bersama dengan 2 orang lagi pergi ke bank. Kemudian mengeluarkan pistol mainan dan mengancam akan merampok. Pada saat yang sama, secara bersamaan memblokir semua pintu bank. Tunggu sampai polisi datang, mereka akan membebaskan mereka. Biarkan mereka pergi untuk memanggil polisi. Di dalam bank ada 20 sandera. Kendalikan situasi dengan seksama. Langkah kedua, 2 orang lainnya sedang menunggu di saluran pembuangan untuk memasuki terowongan. Ketiga, hancurkan semua kamera. Untuk menghindari mengungkapkan identitas mereka. Pada saat itu, rekan satu tim menggunakan palu besar. Untuk menghancurkan dinding sebagaimana dimaksud. 2 orang berhasil masuk. Berikut ini adalah langkah terpenting dalam kasus perampokan bank ini. Itu untuk membuka kunci brankas. Choya mengeluarkan perangkat pembuka kunci buatannya. Sebuah tembakan meriam. Sebenarnya itu adalah mesin hidrografi genggam. Yang hanya membutuhkan waktu 7 detik untuk membuka brankas. Setelah itu, seperti mereka membuka kotak hadiah. Dengan gila menghancurkan setiap brankas. Pada waktu bersamaan, polisi juga telah mengepung di luar bank. Molina juga menerima panggilan telepon untuk bernegosiasi oleh polisi. Itu juga satu hal dalam rencana mereka. George sebelumnya membeli buku pegangan negosiasi kejahatan. Berikan Molina untuk belajar dengan hati. Sehingga membuat ekspresi lebih realistis. Dia juga menghadiri kelas akting.
Polisi mempertanyakan Monila seperti membaca buku teks. Membuat polisi sangat percaya diri. Karena polisi tidak bisa mengharapkan itu. Tujuan sebenarnya mereka merampok bank. Hanya untuk membeli waktu. Pada saat itu, telepon seorang sandera wanita tua berdering. Dia bilang hari ini adalah hari ulang tahunnya. Monila dan George menghibur jiwanya. Menemukan kue kecil dan menyalakan lilin untuk mengucapkan selamat padanya. Akhirnya biarkan dia keluar dengan selamat. Karena baru saja tertangkap, jadi sandera tidak terluka. Dari bukti penting memutuskan hukuman. Aksi bercanda Molina membuat polisi percaya juga. Setelah itu masih terus berbicara terus dengan polisi. Pada saat itu, mesin pembuka kunci digunakan terlalu lama sehingga memanas. Berhenti bekerja sementara. Saat itu, Molina harus mengulur waktu untuk meningkatkan suasana hati polisi. Dia hanya harus memberi tahu Sheriff bahwa dia ingin berbicara dengan pengacaranya sendiri. Pada saat yang sama secara sewenang-wenang memberinya nomor sandera. Segera setelah itu, ponsel sandera berdering. Molina berdeham untuk berpura-pura menjadi pengacara swasta. Satu orang memainkan dua peran sekaligus. Buat polisi percaya, tetapi perangkat pembuka kunci berfungsi kembali. Setelah beberapa saat, semua jam mereka berbunyi. Waktu bagi mereka untuk pergi adalah sekarang. George tidak ragu-ragu. Segera memberikan perintah terakhir. Kumpulkan dan bubarkan. Molina mengeluarkan ponselnya. Membuat panggilan terakhir ke polisi. Dia ingin memesan 5 pizza. Kemudian mereka mengambil semua tas koin emas yang dicuri. Satu persatu ditarik ke dalam terowongan. Jumlah perampokan tidak dapat dihitung. Melalui terowongan meluncur ke bawah pipa air. Sisi ini juga telah menyiapkan 2 mobil. George mengeluarkan kain merah. Kemudian kenakan senjata mereka dengan benar. Karena semua senjata yang mereka gunakan adalah mainan. Jadi jika mereka tertangkap, itu tidak akan dianggap sebagai hukuman berat. Sehingga mendapatkan lebih banyak waktu untuk melarikan diri. Setelah Molina membersihkan semuanya, masuk saja ke terowongan. George menggunakan tali untuk menarik kotak uang dari mulut tabung. Kemudian akhirnya cabut. Waktu itu pizzanya juga datang. Polisi menelepon Molina. Tapi tidak ada yang mengangkat. Penutup lubang gat di bawah akhirnya menarik perhatian polisi. Polisi, setelah memahami segalanya, membuat orang-orang menyerbu masuk. Saat itu, George dan 5 orang lainnya berada di kapal dan menghilang. Polisi membuka pintu kabinet, tapi ada bom di dalamnya. Saat itu seorang rekan menelepon dan berkata, semua senjata yang mereka gunakan adalah mainan. Jadi bom ini pasti palsu. Polisi segera masuk ke dalam gua. Pada saat yang sama mengirim beberapa orang untuk memeriksa. George baru saja menemukan mulut pipa. Tetapi pemandu George mengikuti jalan yang berlawanan. Mereka secara acak memilih pipa kota. Orang yang bertanggung jawab di luar. Membawa mobil berhenti di satu tempat. Buka tutup mobil. Beberapa orang pada gilirannya masuk. Kemudian sirene polisi datang. Keenam dari mereka kemudian semua khawatir. Suara sirene semakin dekat. Sebuah mobil polisi membunyikan klakson lewat. Di samping itu, polisi juga dengan mudah melewati terowongan. Tiba-tiba membukanya. Perubahan pemandangan. Kelompok 6 perampok ini. Lihatlah jumlah uang yang sangat besar ini yang tidak dapat dibelanjakan oleh banyak generasi kemudian. Mau tidak mau bertepuk tangan. Setelah membagi uang, mereka bubar. Tapi jika ceritanya berakhir sekarang, ini tidak akan dianggap sebagai kasus abad ini sama sekali. Segera setelah itu, seorang perampok, setelah kaya, ingin meninggalkan istrinya. Sang istri dengan marah pergi ke polisi untuk melapor. 6 perampok cepat ditangkap. Tapi karena semua senjata yang mereka gunakan untuk merampok hanyalah senjata palsu. Jadi tidak menghitung perbuatan pada sandera. Jadi hanya bisa menilai dari pelanggarannya. Perencana perampok bank, George, kali ini hanya divonis 1 tahun 7 bulan. Setelah dibebaskan dari penjara, dia melanjutkan untuk mengalami hidup sebagai orang kaya. Tapi berapa banyak kerugian bank itu pada akhirnya? Itu masih rahasia. Ternyata benar dari awal. Dimasukkan ke dalam penjara juga merupakan bagian dari rencana mereka. Karena hanya dengan cara itu mereka bisa menjadi orang benar. Meskipun untuk kasus ini, film ini telah ditambahkan beberapa bagian yang lebih lucu. Tapi cerita aslinya tetap terjamin. Karena dalang dari kasus dramatis abad ini sebenarnya adalah